Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'du. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hutang jangka panjang. Adapun anggota kelompok yaitu adalah Fala Suwanadipa dan Muhammad Fairuzzaman. Langsung saja, jenis-jenis utang jangka panjang. Jenis-jenis utang jangka panjang ada dua, yaitu satu utang hipotek, ialah hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijamin dengan harta tetap. Dalam perjanjian disebutkan harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang. Selanjutnya ialah utang obligasi, yaitu hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Pembelian obligasi disebut pemegang obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang. Bentuk-bentuk obligasi yaitu ada 6. Yang pertama government bond, 2 corporate bond, 3 registered bond, 4 coupon bond atau bearer bonds, 5 term bonds, 6 serial bonds. Penilaian obligasi saat diterbitkan. Pada saat penerbitan, obligasi dinilai sebesar cash yang diterima proses yang dapat dihitung berdasarkan nilai sekarang atau present value dari pengeluaran debitur obligasi di masa yang akan datang, yang terdiri dari nilai jatuh tempo obligasi dan beban bunga. Ini dipengaruhi oleh state rate (SR) dan market rate (MR). Jika MR sama dengan SR, berarti obligasi tersebut dinilai sebesar nilai parinya. Jika MR lebih besar dari SR, berarti obligasi tersebut dinilai kurang dari nilai parinya atau kas yang di bawah nilai pari. Jika MR lebih kecil dari SR, berarti obligasi tersebut dinilai di atas nilai pari. Metode amortisasi diskonto atau premium obligasi. Salah satu karakteristik obligasi adalah bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, obligasi akan dinilai sebesar nilai premium. Ada 2 metode amortisasi yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama metode garis lurus yang bisa dimaksud besarnya amortisasi setiap periode sama. Lalu metode bunga efektif ialah nilai amortisasi diskonto atau premium setiap periode berbeda-beda. Disposisi hutang obligasi. Disposisi atau terhapusnya hutang obligasi dari neraca bisa dengan 2 cara, yaitu jatuh tempo lalu pelunasan dini. Harga obligasi berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Harga obligasi dinyatakan dalam presentasi persen, yaitu presentasi dari nilai nominal. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu yang pertama par nilai pari, 2 ad premium dengan premi, 3 ad diskon dengan diskon. Pencatatan hutang obligasi. Apabila obligasi dijual tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, pembelian obligasi di samping membayar harga obligasi juga harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar oleh pembeli dicatat perusahaan dengan mengkredit rekening biaya bunga atau rekening utang bunga obligasi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang penyampaian kami, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.「その奇跡が